Apalagi kalau sudah double book namanya window dressing. Jadi udah laporan keuangannya dimanipulasi. Jadi akan berbeda dengan in-house aslinya. Itu masuk, maksudnya kriminal juga ya, maksudnya ilegal ya? Shalom, welcome back to Marketplace Wisdom. Saya dengan Sylvia Wijaya. Saya Fandi. Saya Kelvin Cornelius. Ya, hari ini kita bakal bincang-bincang nih tentang pajak atau tax ya. Wow, ini menarik sekali kan. Ini jarang dibicarakan, tapi ini dialami semua orang. Ya setuju ya gitu kan. Oke, sebelum kita nih kupas tuntas tentang pajak dengan narasumber kita hari ini, Kelvin, kita mau denger dulu nih apa kata firman Tuhan tentang pajak itu sendiri ya, gitu kan. Karena Tuhan pasti juga punya opini mengenai segala sesuatunya. Silakan, Ko Fandi. Oke, jadi saya tergerak dari Matius 22 ayat 21. Nah, di sini ceritanya waktu itu Tuhan Yesus dengan orang Farisi nih. Orang Farisi berusaha menjebak Tuhan Yesus gitu ya beberapa kali nih, dan Tuhan Yesus selalu menang gitu. Dan mereka juga suatu saat menanyakan tentang pajak kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus meminta mereka mengeluarkan sebuah uang atau koin gitu ya. Terus Tuhan Yesus tanya sama mereka, ini gambar dan tulisan siapa? Nah, di ayat 21 dikatakan gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Jadi firman Tuhan saya singkat sebenarnya, karena kita akan banyak bahas di perbincangan nantinya dengan Bro Kelvin. Tapi intinya bahwa kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab terhadap dua otoritas gitu. Nah, dua otoritas. Yang pertama adalah otoritas ketika kita hidup kekal nanti bersama dengan Tuhan. Nah, berarti kita kan harus bertanggung jawabkan seluruh kepada hidup kita pada Tuhan. Dan itu yang kita lakukan dalam hidup ini. Suatu saat nanti kita tahu akan ada kekekalan, dan apakah masing-masing dari kita akan hidup kekal atau mati kekal gitu. Nah, kalau yang kita hindari, kita takuti, oleh karena itu kita juga agresif untuk penginjilan di mana-mana, karena kita tidak ingin ada banyak kematian kekal kan. Nah, untuk hidup yang kekal. Nah, ketika seperti itu, begitu kita bertanggung jawab sama Tuhan dan memberikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga ingetin, kamu tidak hidup di surga aja gitu ya, tapi ketika di dunia berikanlah kepada otoritas secara fisik gitu ya, pemerintah saat ini, berikanlah kepada Kaisar pada waktu itu, karena pada waktu itu Israel atau Yehuda ada di bawah Yahudi ada di bawah pemerintahnya Romawi gitu. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan ini adalah pertanggungjawaban kita sebagai warga negara yang baik, pertanggungjawaban kita sebagai warga yang juga taat kepada pemerintah. Kita berikan apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita berikan kepada Kaisar. Karena kita tahu kalau di Indonesia berarti konteksnya kepada pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Karena pemerintah bangsa dan negara Indonesia tentunya juga kita tahu secara bertanggung jawab memakai segala yang kita berikan seperti pajak dan lain-lain itu untuk juga kembali ke rakyatnya juga. Kita tahu sendiri juga infrastruktur gitu ya, pemerintahan ada banyak transparansi, reformasi birokrasi yang dibuat di mana-mana dalam pemerintahan ini. Dan kita tahu bahwa ketika ini juga dilakukan dengan benar, dengan bertanggung jawab oleh pemerintah, kita juga seharusnya dengan sukacita kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah. Salah satunya hari ini tentang pajak gitu ya. Nah, jadi kalau kita nanti punya pertanyaan atau kita punya bayangan pajak itu seperti apa sih? Nah, kita akan coba kupas tuntas dalam 30 menit ke depan apa yang tentang pajak. Semoga semua diberkati. Thank you, Ko Fandi. Ini menyambung dari firman Ko Fandi ya, sebelum kita masuk kupas tuntas. Berarti sebenarnya bahwa tidak peduli sebenarnya Tuhan bilang kan waktu itu kan konteksnya di firman tadi adalah itu Roma kan masih menjajah Israel gitu ya. Jadi sebenarnya kan Farisi menguji Tuhan yang kayak kalau kita ini masih bayar pajak nggak ke penjajah. Sebenarnya seperti itu ya. Konteksnya adalah pemerintahan yang mungkin buruk gitu kan, atau korup atau jahat gitu ya. Tapi di situ Tuhan bilang tidak perlu, itu bukan tugas kamu untuk menjudge pemerintah kamu ini layak dikasih pajak atau enggak, tapi ini udah kewajiban, kamu harus tetap memberikan otoritas, betul begitu ya Ko ya, tetap harus memberikan pajak itu sendiri. Nah, mungkin kalau dengar pajak nih, biasanya orang sangat takut dengar pajak, betul nggak? Macam-macam ya, ada yang khawatir, ada yang bingung, stres duluan gitu, ini gimana nggak ngerti gitu ya. Nah, mungkin
bisa cerita sedikit pengalaman sebenarnya kenapa sih pajak itu sebenarnya nggak perlu ditakutkan gitu diri ya? dulu dong. Oh iya, perkenalan diri dulu. Sampai lupa saya, saking Langsung to the excitednya point. gitu. Saya juga banyak pertanyaan soalnya. Oke, nggak apa-apa, mungkin boleh kenalin diri juga. Sudah berapa lama berkecimpung di area ini? Terus backgroundnya seperti apa sih? Nah, pelayanan di Marsera juga. Oh iya, pelayanannya juga. Ya. Silakan. Nama saya Kelvin Cornelius. Ya. Saya sudah berpengalaman di bidang accounting, audit, perpajakan itu kurang lebih hampir 10 tahun. Oke, luas juga ya. Iya. Dan kita sudah banyak menghandle banyak perusahaan, lebih dari 100 perusahaan juga. Dengan 100 perusahaan. Oke. Berbagai ya. Berbagai. Dari selama perjalanan Iya, sampai sekarang ini gitu. Nah, memang sekarang ada banyak hal di bidang perpajakan yang memang banyak berubah-berubah juga setiap tahunnya juga gitu. Peraturannya gitu ya? Peraturannya Oke. betul, kebijakannya dan peraturan juga dan sebagainya gitu. Lalu pelayanan saya berjemaat di GMS Tangerang. Pelayanan saya Asyir, pembaptis dan juga di penggembalaan sebagai coach. Oke, luar biasa ini. Sibuk gitu kan, bersinar di pekerjaan tapi juga bersinar di rumah Tuhan ya. Oke. Oke, untuk pajak itu sendiri ya tadi kita lanjutkan. Jadi selama pengalaman 10 tahun berarti ya di area keuangan, pajak dan sebagainya, kayak sebenarnya menurut Kelvin sendiri kayak kenapa sih pajak itu sebenarnya bukan suatu hal yang harus kita takuti gitu kan, tapi sebenarnya ada kok cara untuk kita itu bisa memahami itu dan melakukan kewajiban kita dengan tanpa rasa takut dan bingung gitu. Ya. Sebenarnya perpajakan itu sebenarnya sama sih kayak kehidupan juga. Kalau kita nggak well plan dengan baik, kehidupan kita juga kita nggak tahu arahnya mau kemana. Nah sama juga perpajakan. Perpajakan itu juga kalau kita memang sesuatu hal yang kita nggak kuasai dan kita nggak tahu, jelas kita jadi kayak buta. Cenderung takut ya? Cenderung takut dan akhirnya udah banyak ketakutan duluan di awal. Nah sedangkan kalau memang sudah benar, kita sudah tahu di awal dan kita memang sudah tahu mungkin cara perhitungan dan sebagainya, kita jadi sebenarnya tahu ujungnya itu mau dibawa kemana. Jadi kita bisa well plan dengan baik, seperti itu. Nah cuma memang kebanyakan ketakutan orang adalah nggak percaya juga dengan konsultan, dengan konsultan orang pajak yang ya. mungkin sudah punya knowledge ya kemampuan pengetahuan di bidang perpajakan. Karena kan kita juga perlu trust juga sama kalau kita bilang sih konsultan ya. Kita cari konsultan memang yang qualified juga, yang memang bisa dipercaya. Konsultan yang bisa dipercaya, yang memang benar-benar kasih sarannya itu tujuannya baik, bukan untuk menjerumuskan juga. Tujuannya sama, tujuannya adalah baik, seperti itu kurang lebih. Jadi kita nggak perlu takut dengan dunia perpajakan sebetulnya. Nah, sebenarnya perpajakan itu seperti apa ya? Soalnya kan ada pajak ini kan kadang-kadang ribet banget gitu ya. Bukan ribet, kompleks banget. Banyak gitu. ya, Karena banyak banyak tipenya, ya. ada PPh 21, PPh 23, PPN, PPh 23 yang pasal berapa. Nah, itu kira-kira gimana? Apakah memang kita sebagai pelaku usaha nih atau karir pun juga kan, karena semua warga negara kan juga wajib pajak kan. Nah, itu gimana menurut? Banyak orang bilang usaha saya masih kecil, kayaknya nggak butuh lah konsultan pajak. Itu tuh sebenarnya bener atau salah sih? Maksudnya keliru gitu? Betul. Sebetulnya itu keliru lah. Keliru ya? Keliru. Karena siapapun kita warga negara yang berusaha, yang memiliki bisnis di negara kita, masing-masing negara sudah punya peraturan pajak tersendiri. Tetap harus bayar pajak ya Tetap sebenarnya? harus sebetulnya. Dan memang kan konsep yang digunakan untuk pelaporan pajak adalah self-assessment. Jadi memang penghitungan sendiri kan. Melapor sendiri. Melapor sendiri, pengakuan sendiri. Mandiri ya? Mandiri, semua mandiri gitu Iya, kan. iya. Tapi bukan berarti itu kan membuat kita seolah-olah kita melaporkan nol, bukan berarti kita nggak melaporkan. Atau dikecilin kadang-kadang. Iya, dikecil-kecilin gitu ya. Dikecil-kecilin, ya. Tapi ini ada yang menarik nih dari tadi pernyataannya Kelvin adalah bahwa sebenarnya kita nggak perlu takut pajak. Sebenarnya kenapa orang cenderung takut karena nggak paham. Gitu ya, kayak menghadapi sesuatu yang besar dan dia nggak ngerti ini apa. Tapi Mau belajar juga terlalu bingung gitu kan. kompleks gitu kan. Sebenarnya ada dua solusi. Yang pertama jadi tadi ya kita planning aja gitu kan. Ketika kita udah punya plan gitu kan, pasti kita akan emang lebih tenang sih dalam membayar pajaknya. Cash flow perusahaan juga nggak perlu terganggu karena memang sudah diplankan sebelumnya gitu ya untuk membayar pajak itu. Terus yang kedua tadi ya hire consultant pajak itu, which is adalah orang yang tentu lebih punya knowledge gitu ya. Nah, mungkin ada tips nggak, maksudnya setidaknya memberi sedikit clue nih ke penonton gitu ya dan jemaat. Kalau konsultan pajak yang tadi qualified kan carilah yang bisa dipercaya. Seperti apa sih, maksudnya apa sertifikasi atau PT gitu atau bagaimana? Minimal cari yang sudah berpengalaman. Berpengalamannya ini ada tolak ukur tersendiri nggak? Kayak berapa lama atau mungkin terlihat dari mana gitu? Ya, minimal cari berpengalaman, cari memang sekarang juga udah banyak yang memang mungkin anak muda yang
mungkin berusaha untuk membuka perusahaan konsultan sendiri. Banyak anak muda juga yang mungkin ini tergantung dari para pebisnis itu mau mencari tingkat konsultan yang mungkin kan rate-nya ada skalanya mahal, gitu ya seperti apa ya. Ada yang mungkin rate-nya nggak, karena masih baru jadi belum terlalu mahal. Tapi cobalah itu kan kita cari pembanding yang sudah berpengalaman, minimal sudah banyak menghandle perusahaan di bidangnya juga. Kalau ini bagi perusahaan UMKM ya, yang serupa gitu ya. Yang serupa ya, pasti experience lah lebih. Betul, karena kalau perusahaan yang sudah memang kompleks dan besar, mereka pasti juga sudah akan tahu konsultan pajak mana yang akan mereka sudah targetkan. Yang besar-besar, yang PT-PT juga mungkin ya. Betul. Nah, ini kan banyak yang ketidaktahuan itu adalah dari perusahaan yang menengah ke bawah, menengah kecil. Iya, betul. Kecil. Nah, perusahaan-perusahaan dari menengah kecil ini sebetulnya tolak ukurnya bisa cari yang memang para konsultan pajak yang baru membuka itu, tapi dengan experience yang cukup memadai juga. Gitu. Berarti patokannya experience. Gitu. Oke, ya itu tips yang cukup membantu sih, karena kan sometimes kita bingung aja kan, wah harus cari konsultannya seperti apa nih gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Oke, terkait pajak itu sendiri. Tambahan lagi selain experience itu, yang paling penting adalah sertifikasinya. Sertifikasi. Jadi sertifikasinya itu ada namanya itu gelarnya BKP. Bersertifikat konsultan pajak. I see. Wah, ini pengetahuan bagus ya. Bersertifikat konsultan pajak. Nah, itu wajib ada. Dan itu untuk mendapatkan BKP itu ada ujiannya, ada BKP. Jadi emang benar-benar ini ya. Yes. Yang brevet itu ya katanya. Yang brevet itu belum ujian BKP. Belum ujian. Ujian itu adalah USKP, ujian sertifikat konsultan pajak. Setelah lulus baru dapat BKP. Jadi BKP ini yang memang tolak ukur yang paling bagusnya lah ya. Gitu kan. Kalau sekedar mungkin baru brevet doang atau apa, mungkin ya bisa dikatakan belum ini ya gitu. Karena brevet itu untuk umum juga ya. Iya, brevet untuk itu kayak kuliah les sih. Kayak kuliah les gitu. Iya. Oke. BKP juga ada 3 sih sebetulnya. Ada A, B, dan C. Kalau minimal sampai mau cari yang perusahaan, cari yang BKP-nya B. Cari yang BKP-nya B ya, oke. Wah, ini tips yang bagus banget nih buat cuma di rumah ya. Pemirsa gini nih, kadang-kadang kan orang-orang bisnis sih pengennya kan prinsip ekonomi ya, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Ya, termasuk dalam pajak kan. Kalau bisa ngapain pajak sekecil-kecilnya ya. Kalau bisa kecil. Nah, itu menurut Bro Kelvin gimana? Apakah memang pajak sudah ada aturannya gitu ya? Jadi ikut aturan aja atau seperti apa gitu? Iya. Betul, memang pajak itu sudah ada aturannya juga dan sudah ada memang rumus bakunya juga. Nah, untuk kelas-kelas perusahaan yang memang masih merasa UMKM itu juga sudah ada regulasinya juga untuk perusahaan-perusahaan yang UMKM juga. Dan perusahaan juga harus tahu juga untuk mengatur keuangan, cash flow. Karena di pemerintah juga sudah menyediakan seperti cicilan pajak juga. Jadi cicilan memang pajak ada ya. Ya, menarik. Angsuran PPh 25 itu memang dicicil setiap bulan. Jadi di akhir tahunnya nggak merasa jadi nggak langsung uang besar gitu ya. Nggak langsung uang besar. Jadi kecil-kecil ya. Betul. Terus selalu kalau merasa UMKM juga ada cicilan juga untuk perusahaan-perusahaan yang UMKM juga sama. Kalau yang pribadi merasa pribadi masih bisa pakai PPh final UMKM. Itu kan 0,5%. Dan di peraturan Undang-Undang Cipta Kerja terbaru juga sudah ada keringanan sampai yang omset 500 juta itu bebas pajak. Bebas pajak. Ada ininya ya, batas bawahnya ya. Ada. Kalau nggak sampai jadi segitu teman-teman UMKM nggak perlu khawatir gimana. Nggak perlu khawatir ya. Sebenarnya ada batas amannya lah gitu kan. Baru pendapatan baru 5 juta langsung bayar pajak, sebenarnya nggak juga ya. Gitu kan. Di bawah PTKP kan? Iya, ada PTKP-nya ya, betul. Nah, kalau itu kan berbicara tentang pribadi PTKP itu pribadi. Pribadi. Itu maksudnya gaji. Itu pendapatan. PPh 21. Kalau company beda lagi. Kalau company beda lagi. 25 ya. Kalau memang kita berusaha, berarti kita perhitungannya enggak dengan tadi gaji 5 juta dan PTKP itu enggak. Beda lagi. Lebih ke net profit dan sebagainya ya kalau di perusahaan. Pembukuan keuangannya itu ya. Pembukuan. Oke. Kalau untuk tax planning itu sendiri tadi kan mention banyak tentang tax planning gitu ya. Sometimes kan orang itu kayak sebenarnya yang ditakutkan dari pajak ini yang saya dengar juga ya gitu. Mereka tuh takut mengundang auditor pajak. Nah gitu kan, maksudnya takut diaudit gitu kan kalau ada kurang bayar atau lebih bayar atau saya juga kurang paham gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang mereka tuh akhirnya kayak berusaha untuk gimana caranya membuat pembukuan yang palsu lah seperti ini gitu. Nah itu kalau seperti ini tuh kayak sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, ada cara untuk mengantisipasi hal itu atau sebenarnya gimana sih gitu? Iya, itu
sebetulnya udah pasti cara yang salah ya. Itu kita sebutnya kan double book ya. Double book, nah, ya. Gitu. Nah, apalagi kalau sudah double book namanya window dressing. Jadi udah laporan keuangannya dimanipulasi. Jadi akan berbeda dengan in-house aslinya. Itu maksudnya kriminal juga ya, maksudnya ilegal ya jatuhnya. Kalau bagi penerima informasi merasa dirugikan, bagi pihak-pihak berkepentingan yang merasa dirugikan, dia bisa punya hak untuk merasa ini tidak dengan aslinya. Palsu lah ibaratnya gitu kan. Ibaratnya investor merasa, oh ini laporan saya nih, keuangan saya. Mungkin ada yang besar-besarkan, mungkin ada yang dikecil-kecilkan gitu kan. Lalu dia kalau merasa seperti tertipu dan sebagainya kan, itu jadi sebuah informasi yang salah juga dan jadi akhirnya berujung dengan masalah gitu. Oke, kalau dari Kelvin sendiri kayak menyarankan saran terbaik apa nih sebenarnya kayak daripada kita seperti itu gitu kan. Maksudnya sebenarnya ada cara kok untuk kita tuh bisa jauh lebih manage lebih baik sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan atau melakukan bahkan hal-hal seperti itu gitu ya. Terkait tax planning itu sendiri kayak mungkin bisa sedikit lebih detail kasih sedikit step-step atau indikator tips-tips lah gitu. Tax planning seperti apa yang dimaksudkan gitu. Contoh begini, tax planning ya. Ini kita bahas tentang tax planning. Contoh kalau memang kita merasa ya kan omset kita besar dan sebagainya gitu kan, lalu kita merasa memang kalau kita lihat ini kalau kita ngomong tentang omset ya, omset dengan perusahaan dengan berbentuk badan usaha, PT lah, kita nggak bilang perusahaan pribadi, maksudnya personal dengan atas nama pribadi enggak, tapi ini atas nama PT. Katakanlah PT ternyata ada beberapa jualan banyak lini bisnis contohnya. Atau enggak perusahaan yang memang bergeraknya di bidang sewa menyewa. Nah lalu ada lagi dia ternyata mengambil jasa juga, ngambil omset yang spesifikasi adalah jasa. Jadi pendapatannya adalah ada pendapatan sewa dan ada pendapatan jasa. Beda jenis. Ada yang jual beli juga. Nah itu semuanya berbeda. Kalau ambil pendapatan yang sewa, lalu ambil juga untuk yang pendapatan jasa, itu treatment PPh-nya juga berbeda juga, perpajakan berbeda. Sewa itu adalah kena PPh final, yaitu PPh 4 ayat 2. Nah kalau perusahaan jasa itu kena perusahaan yang namanya PPh 23. Nah PPh final dan PPh 23 omsetnya nggak bisa digabung sebetulnya. Jadi sebenarnya secara pembukuan harus dipisahkan. Nah organisasi juga harus dipisahkan. Dipisahkan juga PT-nya. PT-nya harus dipisahkan. Dipisahkan juga. PT dipisahkan. Kenapa? Karena kalau nanti digabung, maka beban-bebannya juga harus dipisahkan, beban biaya-biayanya juga. Nah, jadi PT juga harus dipisahkan. Nah, kalau PT dipisahkan itu akan memudahkan. Nah, kadang apa yang mengundang pemeriksa pajak tuh memeriksa karena kita sendiri yang membuat suatu hal itu nggak normal, terlihat aneh, nggak balance, ada something yang nggak balance. Sesuatu yang basic dibikin rumit gitu. Iya. Dan kita maunya tuh mengirit-iritkan dan kita nggak mau ribet. Sebenarnya kan itulah yang mengundang, kita mengundang sebetulnya. Nah, itu salah satu sebenarnya tax planning juga. Biaya-biayanya dipisahkan. Kenapa? Karena kalau sudah PPh final, biaya-biaya itu juga sudah nggak penting lagi, maksudnya gitu. Cuma memang tetap ada biaya-biaya yang akan jadi mengandung potensi perpajakan. Nah, contohnya juga omset. Kalau kita berusaha, ternyata ada banyak item-item nih yang berbeda-beda. Kalau semua dikumpul jadi satu PT dan belinya juga di satu PT juga, maka kita akan pasti omsetnya mungkin lebih dari 4,8 M. Maka itu kan harus diwajibkan PKP. Nah, kalau sudah PKP, otomatis kan perpajakannya jadi tambah kompleks lagi gitu ya. PKP itu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Harus memungut PPN 10%. Kalau PTKP pengusaha tidak kena pajak. Sekarang PPN-nya 11%. Sudah naik. Sekarang 11% PPN-nya. Luar biasa. Nah, kalau memang kita merasa ada beberapa stok kita, persediaan barang kita yang memang kita mau jual ke depannya itu berbeda dengan yang ada sekarang, mungkin brandnya berbeda juga, kita terbitin perusahaan baru aja nggak apa-apa. Karena jadi kita nggak kena. Kenapa? Kalau mungkin hitung-hitungan kita sudah harus PKP. Mungkin harga kita ke retail udah nggak bisa bersaing lagi. Ini persoalan beberapa orang nih. Ini harganya udah nggak bisa bersaing gitu. Jadi kita harus kena potong margin, bahkan kita beli pun udah kena PPN juga nih gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita jualnya nggak bisa nagih PPN lagi, jadi otomatis
udah kena PPN, jualnya juga nggak bisa kena PPN. Otomatis margin kita kegerus. Nah, margin kegerus jadi habis. Kena margin lagi 11%. Mungkin margin aja mungkin hanya 15%, 20%. Kadang ada yang cuma 3-5%. Iya, kalau cuma 5%. Untuk kebutuhan pokok yang fast moving. Iya, betul. Nah, kalau itu gimana, Bro? pokok ada beda lagi perpajakannya, presentasinya beda lagi, nggak pakai 11%. Itu berbeda lagi. Tapi ini kita mungkin berbicara tentang produk-produk yang marginnya 11%. Iya. Kalau nah karena tadi marginnya sudah tipis, jadinya kan ini kok margin saya makin tipis, belum lagi nanti bayar lagi di bawahnya net income. Mungkin itu yang membuat orang akhirnya jadi kayak, aduh bayar pajak lagi nih, gitu kan, aduh berat nih. Nah kalau gitu solusinya gimana? Simpelnya tadi ya pisahin pembukuan. Ya kita sudah harus manage. Bukan, maksudnya saya gini, ada beberapa teman-teman nih ya, gitu ketika dia ngambil barangnya nggak pakai PPN, gitu, tapi karena dia udah PKP gitu, nah dia terpaksa harus jualnya sama PPN kan, sedangkan kompetitor-kompetitor yang lain itu masih belum PKP gitu, jadi jadi secara harga nih dia nggak bisa harga murah nih, nggak bisa bersaing. Betul, karena kompetitornya, nah itu kira-kira gimana bro? Ini termasuk mungkin beberapa teman, karena yang fast moving ya kalau nggak salah, kebutuhan rumah tangga atau yang cepet-cepet yang hanya 2-5%, itu kan nggak bisa, kena 11% habis, tekor. Nah itu gimana bro? Kita bedakan, kita pisahkan PT-nya. Kita pisahkan. Jadi kita jaga juga omsetnya untuk tidak lebih dari 4,8 M. Nah, karena itu indikatornya. Tapi contoh begini, kita mau jualan, contohnya ya, kita mau jualan gelas, lalu kita mau jualan lagi piring. Kalau gelas dan piring bisa dipisahkan PT-nya, monggo. Tapi kita akan hitung dulu bagaimana kalau kita gelas piring itu jadi satu PT, lalu omsetnya lebih dari 4,8 M, lalu kita lihat juga suppliernya, apakah suppliernya PKP atau tidak, terbitkan faktur pajak atau tidak, lalu bagaimana juga ke customer kita. Nah, dengan kita hitung-hitungan juga dengan marginnya juga. Lalu kita versuskan kalau kita bagi jadi dua. Bikin comparison dulu aja. Itu kita sebut tax planning dulu. Kita planningkan dulu dengan detail. Kita planningkan dulu dengan detail sampai ke perhitungannya semua, sampai ke supplier kita. Kalaupun memang kita harus beli pakai dengan PPN, kita jualnya juga dengan PPN. Kalau kita jualnya sudah harus dengan PPN, kita PKP, kita harus cari supplier yang PPN juga, yang PKP juga, yang menerbitkan faktur pajak. Jangan sampai kita belinya nggak pakai jangan sampai kita belinya pakai faktur pajak, terbalik. Jangan sampai kita belinya tidak pakai faktur pajak, jualnya pakai faktur pajak, tapi harganya sama dari supplier. Nah, itu yang merugikan. Iya betul, jadi rugi sih. Karena kita minta, jangan pakai PPN ya, jangan pakai faktur pajak ya. Padahal harganya juga dari supplier sama. Nah betul. Harganya juga sama. Berarti kan di dalam kandungan harga itu sudah ada PPN yang dari supplier sendiri. Nah, dari supplier itu kan sifatnya ada gunggungan, ada yang tidak digunggung untuk menerbitkan faktur pajak. Kalau tidak digunggung, kalau terbitan faktur pajak, dia kan tidak digunggung namanya, nama kita dicatat di sana. Tapi kalau digunggung, berarti kan faktur pajaknya nggak diterbitkan, tapi harganya sudah ada faktur pajak, sudah ada PPN di dalamnya 11%. Nah pas dijual, kalau kita pakai PPN, itu berarti kita jadi rugi lah gitu kan. Kita jadi nggak match gitu loh cara kita supply dengan kita jual selling gitu ya. Tapi ternyata simple sekali ya. Maksudnya kita cuman ya intinya jangan males gitu loh kan. Intinya rajin-rajin berstrategi dari awal gitu ya. Planning dari awal instead of kita di ending malah kelabakan gitu kan. Jadi dari awal memang pembukuan harus rapi ya. Kalau yang aku tangkep tuh ya pembukuan harus rapi. Terus kayak kalau kamu nggak paham ya hire consultant lah gitu kan. Hire orang yang lebih paham gitu kan untuk bisa memberikan advice ya terkait pajak. Karena memang pajak ini kan bukan suatu hal yang mudah ya, harus belajar gitu, karena konsultan aja belajar ya gitu kan. Jadi ya memang tidak ada cara lain, memang justru kita bakal tenang sih kalau aku lihatnya. Kita justru akan merasa tenang menjalankan bisnis kita ketika pajak ini dari awal itu kita sudah pegang di tangan gitu. Kita sudah paham harus seperti apa gitu kan. Ada teman saya juga bilang kayak orang bijak itu bukan taat pajak tapi paham pajak sebenarnya. Orang bijak itu paham pajak. Dia merasa slogan itu lebih tepat gitu kan. Dibanding sekedar taat tapi bingung gitu dan gak rela hatinya gitu kan. Jadi ya lebih baik paham gitu ya. Tapi kalau terkait dengan Kelvin sendiri gitu ya, dari 10 tahun berkecimpung di pajak kan, klien kan mungkin berbeda-beda ya gitu kan, perusahaan company, ada orang yang sifatnya juga mungkin berbeda-beda terhadap menyikapi pajak itu sendiri gitu ya kok. Pernah ngalamin challenge nggak sih terkait, misalnya sebagai anak Tuhan juga gitu kan, sebagai orang yang megang nilai-nilai juga, mengalami challenge di pekerjaan pajak itu sendiri selama ini menjadi konsultan gitu? Ada challenge tertentu nggak?
Challenge sudah pasti ada. Kalau challenge sih lebih ke deadline biasanya. Deadline. Last minute gitu ya. Last minute baru. Numpuk ya. Karena apalagi kalau lagi masa-masanya pelaporan SPT badan bulan Maret atau April gitu ya. Nah itu. Maret, April, Mei biasanya itu udah nggak ada waktu buat apa? Buat hangout atau nggak apa udah nggak ada. Itu udah benar-benar lembur, tidur jam 1, bangun jam pagi lagi, kita lanjutin lagi, kejarin lagi gitu. Itu tandanya dunia ini butuh lebih banyak konsultan pajak kayaknya ya. Karena semua orang butuh nasihat pajak gitu kan, karena semua orang wajib pajak kan gitu. Ya, dan karena memang pemerintah juga mengkondisikan kemarin ada pengampunan pajak dan sebagainya itu yang memang supaya warga negara juga perlu ada konsultan supaya pajak. Supaya mau melapor dan sebagainya. Betul ya. Itu sih tantangan terbesar dan terberatnya sebetulnya. Terus kedua kalau dapat surat cinta lah dari kantor pajak. Nah ini katanya ada 2 hal yang pasti gitu. Yang pertama kita akan meninggal. Yang kedua kita dapat surat cinta. Surat cinta. Ya itu agak serem sih kalau udah dapat surat cinta tuh kayak. Nah itu kira-kira gimana? Gitu kan. Karena ada orang yang terima ya kalau misalnya surat cinta dari pacar gitu ya. Kalau dapat surat cinta dari kantor pajak. Nah itu apa yang harus dilakukan? Iya gitu. Pertama berdoa dulu. Berdoa. Nice advice. Kita baca. Habis itu berani membaca, berani buka. Jangan dikubur ya. Sebenarnya surat cinta dari pacar mau buat kita lebih dekat sama Tuhan ya. Iya benar juga ya, ada langsung doa. Sebenarnya juga itu membuat orang-orang dan para pengusaha jadi lebih benar-benar aware dengan perpajakan juga biasanya. Dan akhirnya jadi kalau kita sampai kadang pengalaman kita kalau kita lagi sampaikan begini loh Pak, begini Pak, maka yang mungkin basicnya atau nggak sebelumnya ngerasa nggak lah teman saya begini, selalu cari pengalaman tuh dari temennya karena yang pro dengan mereka, sedangkan kita yang sudah mengerti mereka menganggap nggak usah ribet-ribet seperti itu gitu kan. Akhirnya giliran kena surat pajak baru kita selalu ngomong gini kan yang pernah saya bilang kemarin sih, yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Jadi itu selalu berulang-ulang gitu. Jadi sebenarnya pas lagi surat cinta itulah membuat mereka jadi lebih aware dan akhirnya lebih ke arah yang memang benar-benar oke, saya mau serius dengan perpajakan ini gitu. Iya, penyesalannya datang belakangan sih. Kalau di awal namanya pendaftaran. Betul sekali, kan penyesalannya biasanya belakangan. Aduh, tahu gitu harusnya ngikutin nih apa kata Kelvin gitu kan. Wah, gawat nih gitu kan. Oke, tapi memang benar ya, maksudnya ini kita tarik kesimpulan ya. Maksudnya sebenarnya soal pajak ini tuh sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu merasa ribet. Sebenarnya kalau yang saya tangkap secara pribadi gitu ya, Kohandi dan Kelvin, bahwa ya daripada kamu membayar rasa sakit karena penyesalan, lebih baik kamu melakukan rasa sakit karena disiplin gitu. Jadi disiplin di awal itu tetap lebih baik. Pembukuan gitu ya, terus kayak ya paham pajak, belajarlah dari konsultan kalau memang nggak paham gitu. Atau tanya ke kantor pajak juga. Iya, tanya juga. Saya ini nih termasuk wajib pajak seperti apa? Saya harus kewajibannya apa? Saya harus punya tax planning seperti apa gitu. Jadi ya memang kalau kita pernah dengar juga ya banyak meme di sosial media ya, if you fail to plan, you plan to fail gitu kan. Jadi ya memang ya balik ke situ, emang pajak udah ada SOP yang harus kita jalani dan tidak bisa dihindari gitu. Ya itu sih kesimpulan dari saya pribadi ya. Tapi dari kalian sendiri ada mungkin kata penutup atau tips nggak gitu ya buat wajib pajak di rumah gitu kan, buat jemaat-jemaat yang ya sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak gitu ya, mungkin ada 1-2 tips untuk mereka gitu. Hidup ini udah berat. Wah, tipsnya sesuatu ini. Ini bijaksana sekali. Iya, hidup ini sudah berat. Iya betul. Berat. Jangan menambah. Kalau mau tidur tenang, kita mesti taat pajak, mesti paham pajak. Mesti paham pajak dan kita mesti bisa memplanningan pajak, memanage pajak untuk kedepannya, untuk lebih baik, untuk bisa tidur tenang. Untuk bisa tidur tenang ya. Justru tuh sebenarnya untuk future yang lebih baik ya, untuk usaha juga bisa lebih besar tanpa harus worry. Untuk negara juga betul ya. Betul. Baik, terima kasih banget nih Bro Kelvin ya. Mungkin bisa mendoakan. Nah, Bro Kelvin, kita minta tolong untuk mendoakan. Mungkin ada beberapa juga yang sekarang sedang mungkin terima juga ada case juga dengan surat cinta pajak ya, gitu dapat surat cinta ya. Itu. Betul nah, sekali. Mungkin mereka butuh didoakan. Oke, silakan berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap para penonton Tuhan, untuk setiap para teman-teman Tuhan yang dalam masalah perpajakan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan Tuhan dalam setiap usaha mereka Tuhan Yesus, Engkau yang
bantu mereka Tuhan, Engkau yang berikan mereka hikmat Tuhan, Engkau yang pertemukan mereka Tuhan dengan orang-orang yang tulus untuk membantu mereka Tuhan, Engkau pertemukan mereka Tuhan untuk mereka dapat memahami Tuhan, untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan dalam dunia perpajakan Tuhan, dalam usaha mereka juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau intervensi Tuhan, Engkau siapkan dana-dana juga Tuhan, jika mereka terdapat hutang-hutang perpajakan yang mereka harus bayar Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan mereka Tuhan, berikanlah mereka Tuhan kekuatan Tuhan Yesus untuk mempelajari perpajakan Tuhan Yesus dalam bisnisnya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang campur tangan semua Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Thank you banget sekali lagi Bro Kelvin, Ko Fandi. Buat jemaat di rumah, jangan lupa like, share, komen gitu kan. Kalau ada laporan kemenangan terkait dengan semua episode kita dari Marketplace Wisdom, boleh share ya, supaya jemaat semakin banyak terberkati. Yes. Oke, see you. See you, bye-bye. God bless. God bless.